Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 6 suhu dan kalor, subtema 3 pengaruh kalor terhadap kehidupan, pembelajaran 1 dan 2. Marilah kita berdoa dalam hati agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siapkan alat tulis kalian dan dengarkanlah video yang akan Ibu berikan pada pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu menyebutkan kata kunci dari teks penjelasan pada media secara tepat. Siswa mampu menjelaskan benda-benda yang dapat bersifat mempercepat dan menghambat perpindahan kalor secara benar, dan siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri gambar cerita secara tepat. Perhatikan gambar di bawah ini. Ibu dan Lani sedang memasak di dapur. Ibu meminta Lani mengaduk sayur yang sedang dimasak dengan menggunakan spatula kayu, sedangkan ibu menggunakan sendok sayur. Kalian perhatikan gambar di bawah ini, ada ibu dan Lani yang sedang memasak di dapur. Yang digunakan ibu merupakan sendok sayur, sedangkan yang digunakan Lani adalah spatula kayu dalam mengaduk sayuran. Apa ya perbedaan kedua alat tersebut? Dan alat manakah yang akan lebih cepat panas? Sendok sayur apa spatula kayu? Kalian perhatikan gambar yang di atas ini merupakan sendok sayur, sedangkan yang di bawah adalah spatula kayu. Manakah yang lebih cepat merasakan atau menghantarkan panas? Benar sekali. Alat yang cepat menghantarkan panas di sini yaitu adalah sendok sayur. Mengapa demikian? Simaklah penjelasan berikut. Benda berdasarkan kemampuannya menghantarkan panas. Ada dua, yaitu yang pertama adalah konduktor, yang kedua adalah isolator. Konduktor merupakan benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Contohnya benda yang berbahan logam seperti besi, aluminium, baja, tembaga, dan seng. Apa saja contohnya? Biasanya dalam kehidupan kita sehari-hari itu alat-alat dapur itu rata-rata menggunakan bahan konduktor. Contohnya ada wajan, ada sendok sayur, ada sendok logam, ada panci, dan lain sebagainya. Sedangkan isolator yaitu kebalikannya, benda yang tidak dapat menghantarkan panas sama sekali. Contoh benda isolator yaitu bukan berbahan logam seperti apa? Kayu, karet, plastik, kain, gabus, bambu, dan lain sebagainya. Contoh dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu ada spatula kayu, ada bakul nasi, ada lap dapur, ada selimut, ada baju, dan lain sebagainya. Kedua ini, konduktor dan isolator merupakan benda berdasarkan kemampuannya menghantarkan panas. Anak-anakku sekalian, selain ada benda yang berbahan logam, ada benda yang tidak berbahan logam, ada konduktor dan ada isolator, ada juga contoh alat yang menggunakan bahan kedua-duanya. Ada yang menggunakan bahan konduktor dan isolator sekaligus. Apa saja ya contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari? Di sini Ibu contohkan 4 saja. Ada setrika, ada panci untuk memasak, ada sendok sayur, ada ada bor listrik. Nah, di sini manakah alat yang dinamakan yang menggunakan konduktor dan manakah bagian yang menggunakan bahan isolator? Perhatikan. Yang bertanda biru tersebut merupakan
isolator atau bahan selain dari logam. Dari apa? Ada yang dari plastik, ada yang dari karet. Nah, kalau setrika di pegangannya itu, bagian pegangannya itu dibuat isolator maupun sendok sayur, maupun panci, maupun bor listrik. Semuanya itu berbahan isolator pada bagian yang dipegang. Sedangkan pada bagian konduktornya yang panah berwarna merah. Ketika setrika dicopkan ke listrik, maka bagian yang bertanda merah itu akan menjadi terasa panas. Sedangkan sendok sayur pada bagian bawahnya itu panci dan bor listrik, konduktor itu pada bagian konduktor akan terasa panas. Itulah contoh-contoh yang menggunakan bahan konduktor dan isolator sekaligus. Sekarang, bahan dalam kehidupan sehari-hari kita adalah termos. Apakah kalian pernah melihat termos ini? Tentunya kalian sudah terbiasa melihat termos. Termos biasanya digunakan untuk menyimpan air panas, kopi panas, teh panas, dan lain sebagainya. Termos adalah sebuah benda yang biasanya berbentuk tabung seperti botol yang mempunyai dinding berlapis yang berfungsi untuk menyimpan benda cair agar suhunya selalu tetap. Orang yang menciptakan termos pertama kali pada tahun 1902 adalah James Dewar. Namanya James Dewar. Selain itu, umumnya termos terbuat dari kaca berdinding dua lapis. Di antara kedua dinding kaca terdapat ruang hampa udara atau yang disebut dengan vakum. Ruang hampa berfungsi untuk mencegah hilangnya panas. Bagian tutup termos terbuat dari gabus atau plastik. Ini adalah gambar sebuah termos yang mana di dalamnya itu ada bagian-bagian sebagai berikut. Pada bagian atas terdapat tutup sumbat termos. Yang kedua, di dalam termos itu lapisannya yang pertama adalah dinding kaca dalam. Setelah ada dinding kaca dalam, ada lagi dinding kaca luar. Ada air yang akan kita masukkan ke dalam termos. Dan selain itu, antara dinding kaca dalam dan dinding kaca luar ada yang namanya ruang hampa udara atau vakum. Sudah Ibu tunjukkan dengan tanda panah berwarna merah. Dan yang terakhir dan yang paling luar yaitu ada dinding pelindung kaca. Dan yang terakhir paling bawah itu ada karet penahan kaca. Itulah bagian-bagian termos yang perlu kalian ketahui. Anak-anakku sekalian, seperti kita ketahui, membaca dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita. Dengan bacaan memuat informasi penting yang ditentukan oleh kata kunci. Di sini Ibu memiliki bacaan yaitu bahan konduktor dan isolator. Seperti biasa, Ibu ingin kalian bisa menentukan ide pokok pada setiap paragraf sebuah bacaan. Di sini ada 3 paragraf, yang mana masing-masing setiap paragraf itu pasti ada kata kunci maupun ide pokok. Pada paragraf pertama, seperti setelah kita membaca pada paragraf pertama itu, ide pokoknya atau informasi pentingnya yaitu benda yang dapat menghantarkan panas atau konduktor dan benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Sedangkan pada paragraf kedua, yaitu bahan konduktor terbuat dari logam seperti besi, aluminium, tembaga. Dan yang paragraf ketiga yaitu beberapa bahan yang tidak dapat menghantarkan panas antara lain adalah kayu, kain, dan plastik.
Mudah kan dalam menentukan ide pokok atau informasi penting dari setiap bacaan? Perhatikan gambar sampul buku di bawah ini. Sudah, kalian perhatikan dengan baik. Gambar pada sampul depan berfungsi untuk menjelaskan keseluruhan isi buku yang membuat pembaca tertarik untuk membacanya. Yang Ibu contohkan di sini merupakan gambar sampul buku tentang sebuah pelajaran. Setelah kalian melihatnya, apa kesan yang kamu tangkap dari gambar sampul di samping? Gambar sampul di depan kalian ini menceritakan gambar seorang guru yang sedang berdiskusi dengan 6 siswanya tentang cita-cita mereka. Buku ini merupakan buku kegiatan belajar siswa. Jadi setelah kalian bisa memperhatikan sebuah sampul di depan kalian pasti bisa berpikir dan menceritakan gambar sampul tersebut tentang apa. Nah, yang Ibu harapkan kalian bisa berpikir seperti itu. Selain gambar sampul sebuah pembelajaran, di sini Ibu mencontohkan sampul buku yang kalian bisa lihat dalam kehidupan kalian masing-masing. Nah, ciri-ciri gambar sampul depan buku biasanya yaitu gambar berasa tentang isi buku. Jadi kalau orang itu sudah melihat sampul sebuah buku, mereka bisa memprediksikan tentang apa ya isinya. Yang kedua adalah gambar yang disajikan harus menarik agar orang-orang itu berminat untuk membaca maupun membeli sebuah buku tersebut. Dan yang ketiga yaitu warna yang digunakan dapat menarik minat pembaca. Terdapat judul buku yang ditulis dengan ukuran huruf lebih besar dari tulisan lainnya. Ada nama penulis dan nama penerbit buku. Alhamdulillah, cukup sekian pembelajaran kali ini. Ibu ucapkan terima kasih. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.